Pagi Bu Tati, saya Naila, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pemuda Slawi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja Mbak Naila. Baik, kalau begitu saya izin ya Bu, cek tekanan darah Ibu agar mengetahui tekanan darah Ibu stabil atau enggak tinggi atau enggak kurang. Boleh Mbak? Ibu ini kita waktu bukan ini hasilnya 170/90. Jadi ini termasuknya tinggi Bu. Kalau begitu saya isi kasih Ibu apa itu hipertensi dan cara pengolahan hipertensi ya Bu. Wah, mau banget Mbak Naila, apalagi saya katanya hipertensi ya. Saya juga penasaran apa itu hipertensi. Baik, saya menggunakan media balik ya untuk mengedukasi Ibu agar lebih paham cara mengelola hipertensi. Ini judulnya kenali, atasi, kendalikan hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan suatu keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi sering kali disebut dengan silent killer karena hipertensi sering kali tidak menimbulkan gejala. Nah, resiko faktor hipertensi ada dua jenis, yaitu resiko yang tidak dapat dimodifikasi, ada usia, jenis kelamin, keturunan atau genetik. Nah, di sini ada lagi resiko yang dapat dimodifikasi, terutama ada merokok, kedua diet rendah serat, 3 kurang aktivitas fisik, 4 konsumsi garam berlebih, 5 dislipidemia, 6 stres, 7 konsumsi alkohol berlebih, 8 obesitas, 9 konsumsi natrium, 10 konsumsi makanan tinggi lemak. Nah, pengobatan di sini ada secara farmakologis, yaitu pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat membantu menurunkan serta menstabilkan tekanan darah Ibu yang diminum secara teratur sesuai resep dokter. Jangan berhenti meskipun sudah merasa sehat. Nah, Ibu sebelumnya pernah dikasih obat anti hipertensi dari dokter? Iya pernah Mbak, tapi saya stop karena saya sudah merasa enakan. Wah, sebaiknya jangan ya Bu, obat anti hipertensi itu dikonsumsi bukan untuk waktu yang sementara, tapi untuk menjaga tekanan darah Ibu agar stabil. Jika berhenti mendadak, nanti tekanan darah Ibu akan bisa melonjak dan berbahaya. Baiklah. Obat anti hipertensi ini ada banyak sekali jenisnya ya Bu. Nah, di sini saya ambil ada diuretik, kedua ada ACE inhibitor dan antagonis kalsium. Ada terapi non farmakologis juga yang dapat digunakan untuk mengurangi hipertensi, yaitu ada terapi herbal, perubahan gaya hidup, diet, kepatuhan dalam pengobatan, dan terapi relaksasi. Nah, di sini Ibu sering olahraga atau tidak? Kadang jalan pagi Bu, jalan biasa tapi nggak rutin. Nah, jalan juga nggak apa-apa sih Bu, dengan durasi kurang lebih 30 menit selama 3-5 kali dalam seminggu. Nah, di sini ada cara mengendalikan hipertensi dengan konsep patuh, yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter.
A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. B. Hindari asap rokok. Dan Z. Karsinogenik. Nah, kita harus mengatur pola makan juga dengan pembatasan atau pengurangan gula, 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, kurangi garam pada saat memasak. Buah dan sayur 5 porsi sama dengan 400 sampai 500 gram buah dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimakan. Protein dan lemak, batasi daging berlemak dan minyak goreng. Makan ikan sedikitnya 3 kali dalam seminggu. Nah, ini peringatannya Bu. Banyak penderita hipertensi berhenti minum obat karena masa sehat justru sangat berbahaya. Tekanan darah bisa naik kembali secara tiba-tiba dan menyebabkan komplikasi. Nah, setelah tadi saya memberi penjelasan apa yang bisa Ibu ambil dari penjelasan tentang hipertensi tadi? Harus tetap menjaga pola makan dan minum obat yang teratur agar hipertensi atau tekanan darah itu tidak naik dengan drastis. Ya. Nah, saya ini ya Bu akan ngasih oleh-oleh yaitu litet. Ini sedikit rangkuman dari materi yang saya paparkan tadi. Ini Ibu bisa baca-baca lagi di rumah ya. Mbak. Terima kasih Mbak.